Gimana jadinya kalau orang yang paling berpengaruh dalam hidupmu tiba-tiba meninggal dan kamu bahkan nggak sempet bilang terima kasih? Itulah yang dirasain Naruto waktu dia tahu kalau Jiraiya, gurunya sendiri, telah gugur. Hari itu suasana desa terasa sunyi banget. Langit sore berwarna jingga dan Naruto sama sekali nggak tahu kalau hidupnya bakal berubah setelah hari itu. Awalnya Gamakichi hampir aja ngasih tahu soal kematian Jiraiya, tapi langsung dihentikan ayahnya karena memang bukan dia yang pantas menyampaikan kabar itu. Begitu Naruto sampai di kantor Hokage, dia melihat Tsunade, timnya, dan Fukasaku, guru Jiraiya dari Gunung Myoboku. Tanpa banyak basa-basi, Fukasaku langsung bilang, Jiraiya sudah mati dalam pertempuran. Naruto langsung terdiam. Bukan cuma itu, Jiraiya juga meninggalkan pesan rahasia berupa kode di punggungnya sebelum mati. Semua orang di ruangan itu mulai fokus memikirkan kode itu dan siapa musuh baru mereka, Pain. Tapi Naruto, dia nggak peduli soal itu sekarang. Yang ada di pikirannya cuma satu, gurunya sudah pergi. Naruto langsung marah ke Tsunade. Dia nyalain Tsunade karena ngisinin Jiraiya ke misi seberbahaya itu sendirian. Bahkan Naruto bilang, kalau Jiraiya jadi Hokage kelima, dia nggak bakal pernah ngorbanin temennya kayak gitu. Semua orang minta maaf ke Fukasaku karena sikap Naruto. Tapi Fukasaku nggak masalah. Dia ngerti. Dia tahu rasanya kehilangan kayak gitu. Sore itu Naruto jalan sendiri keliling desa. Di kepalanya cuma ada kenangan sama Jiraiya. Semua latihan mereka, semua obrolan, semua pertengkaran kecil, dan semua pelajaran hidup yang Jiraiya kasih. Jiraiya bukan cuma guru buat Naruto, dia udah kayak keluarga. Di tengah jalan, Naruto ketemu Iruka. Seperti biasa, Iruka ngajak Naruto makan ramen. Biasanya Naruto nggak mungkin nolak, tapi kali ini Naruto nggak punya selera. Malamnya, Naruto duduk sendirian sambil memegang es krim yang dulu sering dia makan bareng Jiraiya. Es krim terakhir yang mereka makan sebelum berpisah. Lalu Iruka datang duduk di sampingnya. Naruto bilang kalau dia nyesel, dia pengen lebih banyak waktu sama Jiraiya. Dia pengen belajar lebih banyak, dia pengen nunjukin kalau dirinya bisa jadi lebih kuat. Dan yang paling penting, dia pengen Jiraiya lihat dia jadi Hokage. Iruka lalu bilang kalau selama ini Jiraiya selalu bangga sama Naruto, bahkan sering ngomongin Naruto ke orang lain. Jiraiya percaya Naruto bakal jadi orang yang nerusin kehendaknya. Dan dimanapun Jiraiya sekarang, dia pasti masih lihat Naruto. Dari situ Naruto mulai bangkit lagi. Kesedihannya perlahan berubah jadi tekad. Gak lama kemudian Shikamaru datang. Dia juga pernah kehilangan gurunya, Asuma. Jadi dia ngerti banget perasaan Naruto. Shikamaru nunjukin kalau Kurenai sekarang lagi hamil anak Asuma. Asuma udah ninggalin warisannya ke murid-muridnya. Dan Shikamaru bilang, Jiraiya pasti juga ninggalin sesuatu ke Naruto, yaitu kehendaknya. Mulai saat ini Naruto mutusin buat nerusin jalan gurunya. Sementara itu, kode rahasia Jiraiya akhirnya berhasil dipecahkan. Pesannya berbunyi, yang asli tidak ada di antara mereka. Artinya, 6 tubuh Pain itu cuma boneka. Ada satu orang asli yang ngendaliin semuanya dari jauh. Buat menghadapi Pain, Naruto pergi ke Gunung Myoboku buat latihan. Di sana dia belajar Sage Mode. Mode ini bikin penggunanya menyatu sama energi alam dan meningkatkan kekuatan secara gila-gilaan. Tapi resikonya juga besar. Kalau gagal, tubuh bisa berubah jadi katak, bahkan mati membatu. Jiraiya dulu bisa pakai Sage Mode dengan bantuan 2 katak di pundaknya buat ngumpulin energi alam. Naruto coba cara yang sama, tapi gagal karena cakra Kyuubi ganggu sinkronisasi mereka. Di sini ada fakta penting. Setiap Naruto pakai cakra Kyuubi, segelnya makin lemah. Itu sebabnya Kyuubi selalu nyoba bikin Naruto tergantung sama kekuatannya. Untung Naruto nemuin solusi. Dia pakai Kage Bunshin buat ngumpulin energi alam. Jadi klonnya yang nyiapin Sage Mode, lalu energinya balik ke tubuh asli. Cara itu berhasil. Naruto akhirnya bisa menguasai Sage Mode dengan sempurna. Dan untungnya dia selesai tepat waktu. Karena saat itu Pain udah nyerang Konoha. Keenam tubuh Pain masuk ke desa dan bikin kekacauan besar. Banyak shinobi tumbang, termasuk Kakashi. Dia ngorbanin sisa sakranya demi nyelamatin Choji dan ngirim informasi penting ke Tsunade. Lalu Pain naik ke langit dan bilang, sekarang dunia akan mengenal rasa sakit. Shinra Tensei. Boom! Satu desa Konoha langsung rata. Yang tersisa cuma kawah raksasa. Untung Tsunade dan Katsuyu masih bisa nyelamatin banyak orang. Dan di tengah asap kehancuran itu Naruto datang bareng para katak besar dari Gunung Myoboku. Begitu lihat desanya hancur, amarah Naruto langsung naik. Pertarungan dimulai. Dengan Sage Mode, Naruto tampil gila. Satu persatu tubuh Pain berhasil dia kalahin. Rasen Shuriken, serangan katak, bahkan ada Pain yang berubah jadi batu gara-gara nyerap energi alam. Semua kelihatan lancar. Sampai akhirnya Pain ngebunuh Fukasaku. Naruto langsung terpukul dan Pain manfaatin momen itu buat ngomong soal keadilan. Menurut Pain, dunia ini nggak bakal pernah damai karena kebencian selalu melahirkan kebencian baru. Balas dendam cuma bikin siklus penderitaan makin panjang. Naruto nggak bisa jawab karena dia sendiri juga bingung. Lalu tiba-tiba
Hinata datang buat nolongin Naruto. Dia tahu dia nggak bakal menang, tapi dia tetap maju. Dan di situ Hinata akhirnya bilang kalau dia cinta Naruto. Sayangnya Pain langsung ngalahin Hinata dengan brutal, dan itu jadi titik pecahnya Naruto. Naruto ngamuk, Kyuubi langsung ngambil alih. 1 ekor, 2 ekor, 4, 6, sampai 8 ekor keluar. Naruto hampir aja ngelepas segel sepenuhnya. Tapi di saat terakhir Minato muncul, ayah Naruto. Dia menghentikan segel sebelum Kyuubi lepas total. Naruto kaget. Untuk pertama kalinya dia ketemu ayahnya sendiri. Campur aduk rasanya, marah, senang, bingung. Minato lalu jelasin kalau serangan Kyuubi dulu bukan kecelakaan. Ada orang bertopeng di balik semuanya. Seseorang yang ngaku sebagai Madara Uchiha. Setelah itu Naruto balik lagi ke dunia nyata. Dia berhasil ngalahin Pain terakhir atau Yahiko dan nemuin lokasi pengendali aslinya. Di sana ada Konan dan Nagato. Nagato ternyata murid Jiraiya juga, pemilik asli Rinnegan. Nagato lalu cerita soal masa lalunya, tentang perang, kematian orang tuanya, dan gimana dia ketemu Yahiko dan Konan. Dulu mereka semuanya punya mimpi yang sama, menciptakan perdamaian. Bahkan mereka membentuk Akatsuki buat tujuan itu. Tapi semua berubah setelah Hanzo dan Danzo menjebak mereka. Yahiko mati, dan sejak saat itu Nagato berubah. Dia percaya dunia cuma bisa damai kalau semua orang ngerasain penderitaan yang sama. Tapi Naruto nolak jalan itu. Dia nggak mau balas dendam. Dia mau mutusin rantai kebencian. Naruto nunjukin buku karya Jiraiya. Di buku itu tokoh utamanya bernama Naruto. Nagato akhirnya sadar. Dia lihat tekad Jiraiya hidup di diri Naruto. Sebagai penebusan, Nagato pakai teknik terakhirnya. Dia hidupin lagi semua orang yang mati waktu serangan Pain, termasuk Kakashi. Setelah itu Nagato meninggal. Konan juga memutuskan ninggalin Akatsuki. Dia percaya harapan Yahiko dan Nagato sekarang ada di Naruto. Saat Naruto balik ke desa, semua orang nyambut dia. Untuk pertama kalinya Naruto diakui. Anak kecil yang dulunya sendirian duduk di ayunan, akhirnya sekarang jadi pahlawan desa. Dari jauh Iruka lihat semua itu sambil nangis. Karena murid yang dulu selalu dianggap gagal, akhirnya berhasil jadi pahlawan Konoha.